Siapa orang bertakwa itu? Orang yang memelihara dirinya dari memusyrikan Allah. Maka yang kedua adalah orang yang hanya mengesahkan Allah. Ibnu Katsir. Sedangkan Buya Hamka mengatakan orang yang memelihara Allah takwa tadi, apa aja kandungannya? Orang yang cinta, orang yang kasih, orang yang melihara, orang yang berharap, orang yang ridho, orang yang sabar. Inilah orang-orang yang bertakwa dan orang yang syukur. Walaupun sedikit yang diberikan, tapi dia bersyukur, dia dapat menyejukkan suasana hati dan pikiran dengan menghadapi kenyataan. Hanya kembalikan segalanya kepada Allah yang Maha Rahman. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika mahabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim di awal surah min suratil Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarrad dabi indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bunda, ayanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis ta'lim ba'da salatis subhi semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah pada subuh yang berbahagia ini. Allah perkenankan kita bisa kembali bersama. Kita punya rencana, Allah punya kuasa. Memahami kaidah tafsir itu agar dapat dipahami dengan seksama. Semula mau kita pakai tafsir Jailani, namun setelah hamba pikir-pikir, kita saring dulu. Untuk hamba pribadi bisa nyerapnya, tapi untuk menyampaikan kepada seksama harus kita sortir lagi. Jadi alhamdulillah tetap kita menggunakan 3 pedoman tafsir.
Pertama tafsir Ibnu Katsir, yang kedua tafsir Buya Hamka Al-Azhar, dan paling utama kita akan mengarah ke tafsir Isyari, yaitu tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena bersama Ustadz Sapria Andi, Bunda Ayanda yang saya cintai, adalah kita mengupas secara isyari. Ada beberapa metode tafsir yang ada 4 metode tafsir: tafsir tahlili, tafsir maudu'i, 3 tafsir. Yang ketiga tafsir muqarran, yang keempat tafsir isyari. Tafsir tahlili dialah Ibnu Katsir. Tafsir maudu'i termasuklah tadi tafsirnya Ayanda Muhammad Quraisyab, tafsir Al-Misbah, tema-tema. Yang ketiga tafsir muqarran, disatukanlah tafsir tahlili dengan tafsir misbah, tafsir tema. Baru yang keempat inilah tafsir isyari, melihat di balik makna tafsir itu. Di sinilah Bunda Haja yang selalu pertanyakan, Ananda Ustadz Sapriandi ini gimana? Sabar sudah kita kaji, syukur sudah kita kupas dari puluhan tahun yang lalu selama ini kita hadapi. Tapi bagaimana kita menikmati dan menyikapi syukur dan sabar ini terlaksana dalam kehidupan sehari-hari? Isyari itulah tafsir sufistik dalam kacamata tasawuf. Maka nanti Bunda Yanda yang dirahmati oleh Allah, senjata utama pegangan kita bersama hamba ini adalah kajinya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhanku, Engkaulah tempat tujuanku, ridhamu lah ya Allah yang aku pinta. Bun, kalau datang sudah ridha Allah, syukur dan sabar itu dapat disikapi dengan cinta kepadanya. Selama ini kita kembali ke diri. Saat awak mau mensyukuri, tertengok jiran sebelah tadi. Tak pernah aku tengok sholat dia, ya Allah. Ngaji pun tak pernah datang. Tak pernah kau datangkan musibah sama dia. Anteng aja aku tengok rumahnya. Aku yang rajin begini. Benar Bunda? Itulah dia. Inilah yang kita tadi bilang, yang harapan kita ridha. Wabtaghu min fadlillah. Segeralah, carilah, pintalah keutamaan Allah. Itulah ridha. Itulah yang bahasa Rabi'atul Adawiyah Bunda Haja, Bunda sekalian, Ayanda yang dirahmati oleh Allah, Ayanda Hujjaj Haji. Ini yang dibilang bahwa kalaulah neraka atas ridhomu kau bagi padaku ya Allah, ku rela kau tempatkan di situ. Pasti ada cinta di dalamnya. Bahasa neraka nih ya. Kalau kita terjemahkan dunia, neraka itu apa ya? Gelisah aja nengok negara nih, gelisah saja awak nengok dunia nih, gelisah saja awak menengok kehidupan awak sehari-hari. Tengok depan nanti lain, tengok nanti belakang lain, tengok kanan nanti lain, tengok kiri nanti lain. Maka disitulah kaji pertama yang dikembalikan dalam kupasan bahasan kajian Islam sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu
Bukan dibilang larikanlah dirimu, tidak. Mana makna dari lindungi dengan lari ini? Apa bedanya? Apa makna dari lindungi diri ini? Apa bedanya dengan melarikan diri? Melarikan diri ya, kita tak lagi tinggal di tempat tuh. Tapi melindungi diri bunda, kita berada di suasana itu. Macam mana Nanda Ustadz Sapriandi? Macam kita di jalan lah bunda aja. Bunda naik kereta, sebelah kanan kiri depan belakang truk, mobil besar. Berhenti ayah tadi di jalan tuh? Tidak. Jalan lain, penting awak jalan di jalan awak. Spion awak tengok, makai spion tuh kayak doa. Sekarang zamannya udah berubah bunda, agak turun. Anak muda sekarang begini spion tadi, udah tak tertengok lagi doa dari begini-gini tengoknya. Kalau di depan kan enak, sap, tinggal kanan kiri. Ini sekarang ke bawah, kanan kiri, tengok ke depan, ngajak, wah. Itulah model sekarang sesuai dengan zamannya. Istiqamah. Hamba tiada bermalu pakai kereta tuh. Begini saja spion sekarang bunda, kayak zaman dulu begitulah dia sudah. Sama. Alhamdulillah. Ya, maka bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, inilah tadi yang dimaksud dengan ridho. Maka semua keridhaan inilah. Kenapa hamba tadi menangis bunda Ayanda tadi sholat? Pertama bun ya, ayah dan bunda tuh ngomong sama Allah. Ayah tuh bercakap sama Allah. Kalau sudah terbiasa kita bercakap sama Allah, tadi pun kita berjalan bercakap sama Allah. Muam Ananda sampaikan sama bunda Ayanda lagi, enak kita hidup enggak sendiri. Udah pertama selama ini sama Allah. Ada dua kawan lagi yang jelas di dalam diri kita. Dialah yang mencatat baik dan buruk kita. Akib, ini kawan akrab saya ini bunda. Akib namanya, Rokib. Kawan bunda semua masing-masing ada. Itulah kenapa bunda tuh pertama mengucapkan habis sholat Assalamualaikum. Kita hormati nih Rokib nih. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka setelah kita kajian tadi, rahmat itulah kepada kalau kita berjemaah warahmatullah. Dengan kekuatan rahmat itulah kalau ada musuh kita sebelah kanan, tak lagi jadi musuh, jadi kawan. Pernah hamba saksikan bunda Ayanda, tengoknya ada musuhnya di dekat sab dia, pulang dia. Hebat kali, dah keras hatinya tuh. Udah masuk bang, tengoknya ada musuhnya dia di belakang sebelah kanannya atau kirinya, pulang dia ya. Begitulah kalau sudah Allah punya kuasa. Fayaghfiru liman yasha. Allah ampuni kita dengan kehendaknya. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah siksa kita dengan kehendaknya. Tapi kadang bunda kalau tak paham kita kaji ini, tak kita balikkan kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Maka maksud dari fayaghfiru liman yasha, yasha kehendak Allah di sini adalah kembali kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu bun. Jangan dibilang udah kehendak Allah nih awak beketean sama kawan tuh. Enggak. Awak tak banyak cakap, sekali ketemu assalamualaikum gitu aja. Dah. Kalau tidak pun senyum. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Atas kehendak Allah juga enggak apa-apa, Bang. Makasih banyak, Bang ya. Membahas tentang rahmat Allah aja datang 2 gelas air. Makasih, Bang.
Allah siksa kita dengan kehendaknya, jangan lagi dituding Allah tuh, diponis Allah tuh, ini kan kehendak Allah maka disiksanya aku. Tidak. Ya syak di sini bunda, ini rujuknya pulangnya kepada Iqra. Kan datang perintah Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Kita bacalah pula, di situ ada perintah dan ada larangan. Itu disebut kehendak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berlakukan sedikit kebaikan maka baginya kebaikan itu walaupun sedikit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sedikit keburukan maka baginya keburukan itu walaupun sedikit. Jelas saya? Jelas ya Bun? Jelas semuanya ya. Ini baliknya kehendak tadi. Wa yaghfiru liman yasha. Maka anak bunda nih, hamba nih suka kali baca itu waktu subuh. Bunda dan ayah adalah yang mungkin sering datang mimpi, taulah itu bagaimana kaji. Situlah kita mohon ampun. Karena itu hasil lelah kita dari pagi sampai menjelang malam. Makanya kalau udah mau tidur tuh hati-hatilah hamba tahu diminta. Kalau udah ngantuk kali minimal Allahumma atau bismika Allahumma ahya wa amut. Inilah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menempatkan Allah. Bunda ayanda yang dari rahmati Allah, maka salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif Lam Mim. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dalam tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani mengedepankan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, memberikan kepada pemahaman bahwa Alif Lam Mim ini kalau dari Ibnu Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, abangnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Maka dalam hal ini menempatkan Tul Ja'far. Ibnu Abbas ini adalah dari keturunan itu. Di situ dikatakan bahwa mempunyai makna. Alif itu bisa dikatakan adalah Allah. Lam itu bisa dikatakan latif. Mim itu bisa dikatakan makhluk. Atau juga ada yang mengatakan mulkun. Tapi di dalam Ibnu Mas'ud bersama Abu Bakar yang digurui oleh Ibnu Mas'ud dan juga Utsman menyatakan tiada upaya kita untuk memahami huruf singkat itu. Maka dijatakan pahamnya huruf singkat itu ketika kita sudah baca semua isi surat itu. Ibaratnya judul Bun, tema. Nah, ini juga karena ayanda Buya Hamka adalah juga bagian dari orang pemikir tasawuf. Dia mengarah kepada Ibnu Abbas, tapi akhirnya mengatakan taklah dijadikan patokan. Alif Lam Ra, Allah Latif Ar-Ra'a, kelembutan Allah yang kulihat, gitulah istilahnya. Kita tengok nanti di setelah Alif Lam Ra itu dari ayat-ayat yang ada. Itu yang pertama. Tapi bukan ini kajian kita bunda. Ini sekedar ayanda mengenalkan. Artinya jangan begaduh gara-gara Alif Lam Mim mau diterjemahkan apa. Silahkan. Kalau ditanya, sudah kau baca semua isi ayat di surat Alif Lam Mim tuh? Kalau belum, jangan kau ambil kesimpulan. Kalau sudah, itulah menurutku sesuailah dengan hati suasana batinku. Kuterapkanlah itu. Jadi artinya boleh kita menerjemahkannya, boleh kita tak menerjemahkannya, tak boleh jadi gaduh gara-gara tak menerjemah dan menerjemahkannya. Sepakat ya? Yang kedua, dalikal kitabul la raiba fiih. Setelah kita baca Al-Fatihah bunda,
Setelah kita baca Al-Fatihah yanda, terutama di saat itu kita meminta setelah mengatakan iyyaka na'budu, pada Engkaulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus di antaranya itu? Di samping an'amta alaihim, orang-orang yang kau anugerahkan nikmat, siapa dia? Para nabi, rasul dan waliullah, juga tabi'in muttabi'in yang lainnya. Sedangkan tadi ghairu maghdubi alaihim, janganlah kami masuk dari orang yang kau murkai. Siapa dia? Yahudi. Walad dolin, siapa dia? Nasrani. Menyatakan ada Tuhan selain Allah. Kalau Yahudi ini siapa? Terlalu pintarnya dia, merasa dirinya lah yang tadi paling bagus, hingga akhirnya banyak kali bertanya, memperbaiki diri kurang. Itulah yang dirasakan Rasulullah di Yastrib. Dihina aja suku Aus dan Khazraj tuh bunda. Udah dikasih tadi lembu, ditanya lembu warna apa? Udah dibilang lembu tadi warna merah. Merahnya bagaimana? Merah tanah atau merah yang dibakar atau lain sebagainya. Terakhir susah nyari lembu tuh. Udah dapat lembu tadi, yang mana yang mau dipotong? Telinganya, hidungnya, mulutnya, lidahnya, atau apa lebih? Udah makin susah lah. Kalau udah kayak lembu, oh ya lembu, dah suka hati kita aja, tetap langsung. Terakhir lidahnya dipukulkan, lidah tadi, bangkitlah tadi jenazah tuh, langsung ngomong dia bahwasanya yang bunuhnya adalah yang bangkitlah ayahnya tadi, yang ngomong langsung yang bunuhnya adalah anaknya sendiri. Itu di masa Nabi Musa alaihissalam. Baik bunda yanda yang dimuliakan oleh Allah, apalagi setelah itu, dalikal kitabula, itulah kitab yang tidak raiba, ada ragu-ragu. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mana dia bun? Nanti kapan-kapan Isra wal Mi'raj, solat. Tapi kita kupas sedikit nanti bunda, karena ada solat nanti kajiannya. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Bun, ya, inilah dia kitab Al-Quran. Ikut mana kitab nih? Ya, udahlah, inilah dia, kita catat ya. Ya, inilah dia kitab Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum hamba bahas petunjuk nih bunda, kita bahas takwa nih. Dalam Buya Hamka Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa takwa nih sama-sama Ibnu Katsir, terus udah jelas lah, memang Ibnu Katsir juga gurunya. Tafsir tertua tafsir Ibnu Katsir, barulah nanti masuk tafsir yang lainnya, karena beliau yang kuat dengan tahlilnya dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi kalau tafsir tema itu nanti baru dipahami dia secara luas, sama seperti Buya Hamka Al-Azhar. Dinyatakan adalah memelihara. Dan Ibnu Katsir mengatakan tentunya takwa itu dipahami adalah memelihara. Yang selama ini mungkin langsung to the point dikatakan takwa itu takut. Jadi seakan-akan kita melihat ini agama yang menakutkan. Ya, tapi bukan berarti nggak ada makna itu ya, ada bun, ada. Tapi diawali dengan takwa itu memelihara, waqoyah. Kalau ada nama Siti Waqiyah, itu adalah perempuan cantik yang terpelihara, Siti Waqoyah. Maka dalam ini bunda yanda yang dimuliakan oleh Allah, terpelihara dia
Maka orang-orang yang bertakwa itu siapa? Kata Ibnu Katsir, orang mukmin yang memelihara diri dari kemusyrikan Allah, dari memusyrikan Allah. Orang-orang mukmin yang memelihara diri dari memusyrikan Allah. Maya maksudnya ini, Ustadz Sapriandi, Bunda Yanda yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah kita menjadikan harta dan tahta Tuhan yang lain selain Allah. Inilah yang membuat gaduhnya suasana kita sekarang. Tadi malam juga hamba baca buku Profesor Dr. Husain Haikal Sejarah Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselamatkan atas izin Allah melalui suku Arab lainnya yang datang waktu itu berhaji. Karena waktu itu ya Rasulullah dan umatnya diusir. Udah meninggal lah tadi Pak Cinda Abu Thalib, tambah lagi nggak berapa lama meninggal Siti Khadijah, diusir mereka tinggal di jurang-jurang sana, tak boleh melakukan jual beli. Pas 4 bulan itu aja yang dibolehkan, bercakap aja tak boleh, apalagi jual beli, karena jual beli itu dari kuncinya apa yang nak kau beli, aku beli itu, jadi tak boleh bercakap. Hingga akhirnya datanglah orang-orang Arab, Ibnu Hashim, melihat Nabi Muhammad begitu sedihnya, besar. Kenapa saudara kita, saudaraku, ada yang keturunan? Kan orang Arab ini, Quraisy ini Pak, dikenal kompak bersaudara. Kalau bahasa sekarang, mendeling itulah dia hebatnya. Kaum. Apa Bu? Kaum. Hah? Kaum. Kaum? Kaum itu kan kompak. Oh, kaum. Itu bahasa dari mana Bun? Koma. Koma itu bangkit. Kauman adalah mereka-mereka yang membangkitkan untuk bertujuan. Maka Bunda tadi menyimpulkan bangkit dengan kebersamaan alias kompak untuk membangun sebuah tujuan. Terima kasih, dapat bahasa lagi baru. Kompaklah tadi mereka semuanya untuk saling menjaga. Ditengok ada keturunan yang lain, itu kan Bani kami itu, nggak bisa ini. Maka Adi waktu itu keturunannya Umar bin Khattab dari bangsa Adi. Umar bin Khattab itu dari bangsa Adi, tapi orang Quraisy Bunda, dan itu termasuk saudara dekatnya Bani Hashim. Ini orang-orang Abdul Muthalib. Maka akhirnya bagaimana? Datang ke atas, mau dikoyakkan oleh piagam Mekah tuh. Piagam Mekah tuh Bunda Ayanda, tidak boleh orang Muhammad dan kawan-kawannya untuk masuk ke sini selain 4 bulan yang disucikan. Bulan-bulan yang disucikan, tidak boleh bercakap-cakap, tidak boleh jual beli, tidak boleh dikasih makan. Mau datang mau dikoyakkan, Abu Jahal bingung. Kalau kalian tidak membereskan ini, tidak akan pernah kita melakukan pernikahan lagi anak kita dengan anak kalian. Karena ini yang datang ini orang-orang kaya, orang yang pula menghidupkan yang mungkin beli berhala. Habis beli berhala tadi beli makanan di sana. Makanya Mekah itu kota perdagangan ya. Kalau Yastrib itu Bunda, Madinah kota pertanian. Makanya subur-subur di Madinah. Sekarang Mekah pula subur. Siap-siap aja lah kita kapan datang nih. Alhamdulillah kami dah kaji di rumah Bun. Anak-anak kita merantau ya Bang, sepi kita, iya nggak apa-apa lah Dek. Tapi ini nggak tahu nih udah macam-macam udah kaji. Padang Arafah udah kayak ladang rumput-rumputan sekarang. Padahal di situ enaknya kita Pak. Aku merasakan tadi saking panas saya tadi mantul, takut awak panas awak nanti di neraka. Ketika kita tadi dalam keadaan berwukuf, bagi yang belum sempat haji, umrah kan udah nengok bagaimana panasnya. Sekarang rumput semua Bun. Aku udah gitu-gitu bukan senang awak, berarti udah mau berakhir. Sama seperti kata Rasulullah, al-yauma akmaltu, difirmankannya,
Firman Allah tadi, dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Bahasa dari firman Allah itu telah sempurnalah sekarang kajian Islam nih. Abu Bakar sedih. Berarti udah habis tugas Rasulullah, nak meninggal lah dia. Insyaallah. Nah inilah tadi, satu sisi sempurna sudah kajian tadi sampaikan firman Allah. Sisi lain kalau udah berarti habis tugas, berpisahlah kita sampai sama yang mau nyampaikan tugas siapa dia, Rasulullah. Sama tadi yang selama ini adalah dalam posisi panas terus wukuf di Arafah tadi, padang Arafah, tiba-tiba ada rumput, berarti udah habislah tugas padang Arafah itu untuk mewukufkan, menghentikan diri kita dari gerak-gerak dunia yang selama ini membuat kita tidak istiqomah. Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah, ini orang muttaqin, orang yang memelihara diri dari memusyrikkan Allah. Apa yang dimusyrikkan kepada Allah tadi? Harta dan tahta. Inilah penyebab kita tak menuhankan Allah. Bun, saudara-saudara dekat semua tuh bun, bukan impal lagi, sepupu. Gitu ya bunda aja ya. Sepupu lebih dekat daripada impal ya. Ibarat saudara laki-laki tuh ya bun. Impal itu agak berat, tak berarti laki dan perempuan. Oh. Anak-anak laki dari abang kita bisa bersama adiknya yang perempuan sama anak adiknya. Itu yang Jadi katakan impal. oh, impal tuh bisa ya. Tapi kalau sepupu jauh, agak jauh ya. Itu tadi sekarang satu wali dia. Itulah yang maksud tadi bunda, yang dia bisa menikahkan. Itu maksud ambal tadi itu. Saking dekatnya tadi bunda, ayanda yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah yang menghantam Nabi Muhammad. Hamba menangis bun. Belum seberapa penderitaan yang hamba rasakan dengan penderitaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum seberapa ya. Terbayang meninggal Siti Khadijah, awak memikirkan meninggal bini awak nanti, dia yang perhatikan. Masya Allah. Enak kalau kita membaca, kita langsung masukkan diri kita ke dalam bacaan itu. Maka budaya Anda yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kejam, itu yang dekat tadi kata bunda tadi, sepupu dengan impal dari penjelasannya. Itulah impal tadi Bani Hasyim tadi, yang bisa menikahkan apa itulah istilah. Sepupu tadi itu dari Abu Lahab, Abu Jahal. Kalian pula yang menganiaya keponakan kalian nih Muhammad, kata Bani Hasyim Adi, Bani Hasyim dari Bani Adi tadi, dari impalan tadi lah istilahnya. Tak berani Abu Lahab, Abu Jahal tadi. Tak berani. Kalau gitu tak datang lagi kami ke sini. Tak akan kami nikahkan lagi anak kami kepada anak kalian. Hubungan kita putus. Janganlah gitu Bani Adi. Tetangga dari Bani Hasyim. Koyaknya selamatlah tadi Rasulullah. Pulanglah lagi tadi dari tempat yang begitu hampir. Berapa banyak bunda yang sudah murtad. Ini belum datang Isra wal Mi'raj nih. Tapi bukan kajian kita Isra Mi'raj bulan ini berkaitan. Nah ini yang dimaksud orang yang bertakwa, memelihara keimanannya dari memusyrikkan Allah. Apa dia tadi musyrikan tadi? Gara-gara harta dan tahta. Gara-gara harta dan tahta, berhala dan duit yang ada di sana, berhala dan duit itu yang mengangkat martabatnya, maka disitulah Abu Lahab tega mau membunuh anaknya, keponakannya, anak dari adik kandungnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak kaget lagi bunda kalau sekarang banyak pembunuhan, gitu ya bun. Yang kedua kata Ibnu Katsir, siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang mengesahkan Allah, berawal dengan menaatinya, barulah tadi takut pada azabnya. Kemarin karena kondisi pemikiran kita masih dalam posisi dengan suasana yang seksama, langsung dibuat takut. Tapi sekarang udah pintar-pintar anak-anak sekarang bunda, pelihara. Maka tadi kita katakan ku anfusakum, firman Allah tadi, lindungilah dirimu, pelihara dirimu.
dari siksa api neraka. Bukan larikanlah dirimu dari siksa api neraka, berarti kita tak berhadapan, Bunda. Tapi kalau kita udah pelihara, kita berada di suasana itu, tinggal kita perbaikilah yang buruk jadi baik, yang baik jadi lebih baik. Itu yang maksud dari ku ampusakum. Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan dari Ayanda Buya Hamka menyatakan bahwa dalam takwa itu terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Setelah kita dapat ridho Allah, barulah kita bisa menentukan segala hal yang memicu kita tidak sabar, maka kita menjadi sabar. Dan tak akan keluarlah bahasa sabar itu ada batasnya. Enggak tahu hamba dari kaji mana itu. Enggak ada. Karena sabar itu ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam maksiat. Baik Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita lanjutkan lagi berikutnya dengan kajian tentang apa itu sholat dan mimma razaqnahum yunfikun. Ini baru masuk kajian takwa. Kesimpulannya adalah muttaqin, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah tadi kita bahas, siapa orang bertakwa itu? Orang yang memelihara dirinya dari memusyrikkan Allah. Maka yang kedua adalah orang yang hanya mengesahkan Allah, Ibnu Katsir. Sedangkan Buya Hamka mengatakan orang yang memelihara Allah, takwa tadi, apa aja kandungannya? Orang yang cinta, orang yang kasih, orang yang melihara, orang yang berharap, orang yang ridho, orang yang sabar. Inilah orang-orang yang bertakwa dan orang yang syukur walaupun sedikit yang diberikan, tapi dia bersyukur, dia dapat menyejukkan suasana hati dan pikiran dengan menghadapi kenyataan hanya kembalikan segalanya kepada Allah yang Maha Rahman. Mudah-mudahan kajian ini dapat memantapkan pemahaman kita dengan seksama. Sampai jumpa di dakwah kita berikutnya, melanjutkan 3 ya Bud, insyaallah. Baik Bunda Ayanda yang dimuliakan Allah, sampai jumpa di dakwah kita ke depan insyaallah bulan depan. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.